I told you that I love you. Now it's too late, you have someone new. I hope he loves you like I do. Do you love the way he's treating you? What if I told you that I love you? Would you tell me that you love me back? If I told you that I miss you, would you tell me that you miss me back? What if I told you that I need you? Would you tell me that you need me? Yeah. If I tell you all my feelings, would you believe me? Yeah. What if I told you that I love, 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 love you? Yeah. What if I... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, saya Yeti Nur Izlati akan melanjutkan pembahasan tentang korelasi kendal Stow, yaitu pembahasan mengenai hasil output dari SPSS dengan menginterpretasikannya dan perhitungan secara manual dari contoh soal yang sudah diberikan. Dari output SPSS yang dihasilkan, kemudian kita akan menginterpretasikannya, yaitu dilihat di sini di dalam output SPSS ada correlation, ada kendal tau B, kemudian ada lokasi usaha dengan kepuasan konsumen. Nah, ada angka 0,882, itulah yang disebut dengan koefisien korelasi kendal tau. Kemudian di situ ada sig2 tailored, yaitu signifikansi dua arah, yaitu nilainya 0,004. Ini yang disebut dengan nilai p-value. Nah, arti dari koefisien korelasi kendal tau, yaitu tau sama dengan 0,882, artinya adalah hubungan antara lokasi usaha dan kepuasan konsumen adalah sangat kuat dan positif. Semakin puas lokasi usahanya, maka akan semakin puas juga konsumen. Sebaliknya, kalau lokasi usahanya tidak puas, maka kepuasan konsumennya juga akan tidak puas. Rumusan hipotesisnya adalah H0, yaitu tidak terdapat hubungan antara lokasi usaha dengan kepuasan konsumen. H1-nya adalah terdapat hubungan antara lokasi usaha dengan kepuasan konsumen. Jadi di sini menggunakan hipotesis dua arah. Kriteria ujinya adalah p-value lebih kecil daripada alfa, maka tolak H0. Nah, alfanya yang digunakan adalah 1%, jadi 0,01. Sedangkan p-value-nya diperoleh dari output SPSS sebesar 0,004. Jadi, nilai p-value 0,004 lebih kecil dibandingkan dengan alfanya 0,01, sehingga tolak H0. Artinya yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara lokasi usaha dengan kepuasan konsumen pada tingkat signifikan 99% atau tingkat kesalahannya 1%. Apabila dihitung secara manual, caranya adalah sebagai berikut, yaitu kita urutkan skor dari variabel X-nya dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kemudian skor dari variabel Y mengikuti dari pasangan variabel X-nya. Kemudian kita berikan rank X, yaitu dari skor yang terendah, itu nilainya 2, ada 2, rankingnya adalah 1 dan 2, sehingga rata-rata rankingnya adalah 1,5. Kemudian yang skornya 3, rankingnya adalah 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka rata-ratanya adalah 5,5. Kemudian yang skornya 4, rankingnya adalah 9 dan 10, sehingga rata-rata rankingnya 9,5. Berikutnya ranking Y, kita lihat ranking Y yaitu skor 2, yaitu rankingnya 1 dan 2, maka rata-rata rankingnya adalah 1,5. Kemudian yang skor 3, rankingnya adalah 3, 4, 5, 6, 7, sehingga rata-rata rankingnya adalah 5. Kemudian yang skor 4 berarti rankingnya adalah 8, 9, 10, sehingga rata-rata rankingnya adalah 9. Berikutnya kita mengisi banyaknya ranking yang di atasnya, yaitu NRY. Kita lihat dari ranking Y 1,5, maka ranking yang di atas nilainya 1,5 yaitu ada skor rankingnya 5, ada
ada 5, kemudian yang 9 ada 3. Sehingga jumlah rankingnya, skornya yang lebih dari 1,5 adalah 8. Kemudian untuk RY-nya yang 5, maka kita lihat skor ranking yang di atas 5 yaitu 9 ada 3. Sedangkan untuk rank RY-nya 9, maka skor ranking yang di atas 9 itu 0. Nah, berikutnya kita mengisi NRY yang lebih kecil, yaitu menghitung banyaknya ranking Y yang lebih kecil dari ranking Y tersebut. Yang pertama kita lihat 1,5 RY-nya. Kita cari nilai RY yang lebih kecil dari 1,5, maka 0. Kemudian untuk RY5, kita cari nilai NRY yang lebih kecil dari 5. Nah, maka di sini nilainya adalah 0. Ya, kemudian untuk yang RY9, kita cari NRY yang skornya lebih kecil dari 9, maka tidak ada, yaitu 0. Nah, setelah NRY kita isi, maka kita hitung S, yaitu selisih dari NRY yang lebih besar dikurangi dengan NRY yang lebih kecil. Jadi 8 dikurangi 0 itu 8, kemudian 3 dikurangi 0, 3, ya, 0 dikurangi 0, 0. Setelah diisi semua, kemudian kita jumlahkan, nilai skor dari sigma S-nya adalah 31. Karena di sini dari observasi pengamatan banyak sekali yang nilainya sama, maka kita menghitung TX juga TY. Nah, TX sama dengan setengah kali sigma T kali T-1, yaitu setengah kali. Nah, kita lihat skor di X, di mana di situ skornya ada 2 kali sebanyak 2, maka 2 kali 2 min 1 ditambah yang skornya 3 ada 6, jadi 6 kali 6 min 1 ditambah skornya yang 4 ada 2, jadi 2 kali 2 min 1 sama dengan setengah kali 2 tambah 30 tambah 2 sama dengan 17. Nah, berikutnya kita hitung TY, yaitu setengah dari sigma T kali T-1. Kita lihat di dalam skor Y, yaitu skor 2 ada 2 kali, jadi setengah kali 2 kali 2 min 1 ditambah. Nah, skor 3 ada 5 kali, jadi 5 kali 5 min 1 ditambah. Skor 4-nya ada 3 kali, jadi 3 kali 3 min 1. Sehingga TY-nya sama dengan setengah kali 2 ditambah 20 ditambah 6 sama dengan 14. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus dari korelasi kendal tau yang terkoreksi. Tau sama dengan sigma S dibagi akar dari setengah kali N kali N-1 dikurangi TX dikali akar dari setengah kali N kali N-1 dikurangi TY. Substitusikan dengan sigma S-nya adalah 31, N-nya 10, TX-nya 17, dan TY-nya 14. Sehingga diperoleh tau sama dengan 31 dibagi akar dari setengah kali 10 kali 10 min 1 dikurangi 17 dikali akar dari setengah kali 10 kali 10 min 1 dikurangi 14 sama dengan 31 dibagi akar dari setengah kali 73 dikali akar dari setengah kali 76 sama dengan 31 dibagi 37,242 sama dengan 0,83. Tau sebesar 0,83 artinya adalah hubungan antara X dan Y, dalam hal ini adalah lokasi usaha dan kepuasan konsumen, adalah sangat kuat dan positif. Setelah mendapatkan nilai dari koefisien korelasi kendal tau, berikutnya kita masuk ke perhitungan Z-score, yaitu Z sama dengan tau dibagi akar dari 2 kali 2N tambah 5 dibagi 9N kali N-1. Substitusikan nilai taunya 0,83 dan N-nya 10. Maka diperoleh Z sama dengan 0,83 dibagi akar dari 2 kali
2 kali 10 ditambah 5 dibagi 9 kali 10 kali 10 dikurangi 1 sama dengan 0,83 dibagi akar dari 2 kali 25 dibagi 90 kali 9 sama dengan 0,83 dibagi 0,248 sama dengan 3,347. Nilai Z induk ini kemudian kita bandingkan dengan Z tabel, yaitu kita lihat Z tabelnya untuk alfa 1% adalah nilainya 2,58. Dari mana nilai ini diperoleh? Ini kita lihat di dalam tabel distribusi Z. Dalam tabel distribusi Z, kita hitung Z sama dengan 0,5 dikurangi alfa per 2. Substitusikan alfanya 1% atau 0,01 sehingga diperoleh Z sama dengan 0,5 dikurangi 0,01 dibagi 2 sama dengan 0,5 dikurangi 0,005 sama dengan 0,495. Kita cari nilai 0,495 di dalam tabel distribusi Z. Yaitu kita tandai dengan lingkaran yang berwarna merah. Kemudian kita lihat Z-nya adalah di angka 2,5 dan 8. Jadi Z tabelnya adalah 2,58 untuk alfa 1% dengan uji hipotesis total side. Nah, kita bandingkan antara nilai dari Z hitung yaitu 3,347 dibandingkan dengan Z tabel 2,58. Ternyata nilai Z hitung lebih besar dibandingkan dengan Z tabel, yaitu 3,347 lebih besar daripada 2,58 sehingga keputusannya adalah tolak H0. Menolak H0 artinya adalah terdapat hubungan yang signifikan antara lokasi usaha dengan kepuasan konsumen pada tingkat signifikan 99% atau tingkat kesalahannya 1%. Demikianlah pembahasan kita tentang korelasi Kendall-Stau. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But if I told you that I need you, would you tell me that you need me too? But if I told you that I love you, hey, when you told me that you love me, was I a fool to believe in you? When you told me I was special, was I dumb for trusting you? When you told me that you want